Selamat pagi. Semangat ya kalau bilang selamat pagi. Selamat pagi. Oke, pada semangat. Gimana sebelumnya kabar kalian? Ke materi dulu ya sebelum ke pengaplikasiannya. Kelihatan nggak? Di belakang kelihatan nggak? Maju dong, dia di belakang. Ya, kalau kelihatan maju atau nanti Bapak share ininya. Nomor ketua kelasnya boleh diminta. Ya. Itu materinya kalau ada yang masih nggak kelihatan atau apa bisa dicek di HP. Udah Bapak kasih ke AM-nya. Nah, jadi audio itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bersifat dapat didengar, makanya kayak radio. Nah, audio merupakan suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda agar dapat tertangkap oleh telinga manusia. Getaran tersebut harus kuat minimal 10 kali per detik. Nah, jadi pengertian audio. Nah, pengertian audio itu sendiri dalam sistem komunikasi bercirikan video, sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi. Istilah ini juga biasa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi, yaitu sistem pengambilan, penangkapan suara atau sambungan transmisi pembawa bunyi, amplifier dan lainnya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang pengertian audio? Ada aman berarti sampai sini. Nah, ini pengertian audio ya. Ada audio digital, ada audio yang analog. Nah, yang digital itu berasal dari bahasa Yunani digitus yang artinya jari. Jumlah jari adalah 10 sehingga memiliki bilangan angka 1 dan 0. Digital merupakan penggambaran dari keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on yang merupakan bilangan biner. Nah, digital merupakan salah satu perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pergeseran dari bentuk analog ke digital, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis atau ringkas. Format audio itu ada 6 ya, tapi yang sering kita dengar itu yang MP3. Nah, MP3 itu format paling populer dalam dunia musik digital audio. Ukuran filenya yang kecil dan juga kualitasnya tidak kalah dengan CD audio. Nah, biasanya MP3 ini sering dipakai buat yang sederhana seperti pembuatan film, pembuatan iklan. Itu pasti menggunakan MP3 karena ya yang paling populer sama yang paling sering digunakan. Nah, yang kedua ada WAV. WAV itu format yang merupakan standar suara dari DEVAP di Windows. Format ini jarang sekali dipakai sebab ukuran filenya yang lumayan agak besar. Nah, yang ketiga itu ada AAC, Advanced Audio Coding. Nah, format audio yang menjadi standar untuk MPEG Motion Picture Expert Group. Salah satu pengguna format audio ini ialah iTunes. Nah, ini biasanya dipakai yang iPhone. Mungkin audio iPhone formatnya ini karena dia punya format sendiri. Kayak video itu format iPhone beda kan? Dia pokoknya punya format sendiri kalau iPhone deh. Yang keempat ada WMA. Nah, WMA itu adalah Windows Media Audio. Format audio ini memiliki kualitas yang lebih baik daripada format AAC maupun MP3. Mungkin ada yang kenal nggak sama format audio WMA ini? Enggak. Nah, biasanya ini dipakai buat syuting Hollywood karena kualitasnya bagus, terus penyimpanan datanya yang tidak besar seperti WAV. Yang kelima selanjutnya adalah Aux4Bis. Kelebihannya ialah terletak pada kualitas audio yang tinggi walaupun pada bitrate-nya rendah sekalipun. Nah, yang terakhir adalah MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Format audio yang biasanya digunakan untuk ringtone pada handphone kayak notifikasi. Kayak misalnya Shopee itu biasanya formatnya pakai MIDI. Tokopedia adalah proses menciptakan soundtrack yang koheren sehingga menjalankan cerita dan gambar dengan konsep yang menyeluruh dari sound film, game, media.
Kalau nonton film tanpa sound gimana? Enak gak? Enggak. Main game tanpa sound enak gak? Enggak. Nah, makanya sound itu sangat penting ya untuk keseharian di handphone, pokoknya ya sound itu sangat berguna apalagi di zaman digital sekarang. Nah, di sini ada storytelling. Storytelling adalah elemen dialog, monolog, musik dan juga narasi. Nah, di storytelling ini ada 3, ada voice over, dubbing, ada production sound. Nah, voice over itu yang kayak kita narator tuh, sebagai narator. Kayak misalnya mau buat seperti bukanya tadi, kayak buat genrenya horor, itu pasti ada voice overnya, narator kita bicara. Terus setelah itu ada dubbing. Nah, dubbing itu adalah sebuah proses untuk menghiasi sebuah suara. Nah, jadi kayak perpaduan suara gitu. Kayak misalnya kita voice over, nah kita dubbing dengan sound yang seram. Nah, itu jadi biar feel seremnya itu dapat, feel horornya. Yang ketiga ada produksi sound, yaitu suara yang direkam bersamaan dengan gambar. Itu kayak video ya. Tapi kan biasanya ini khusus di sound aja. Terus ada audio supporting, efek suara adegan tertentu. Nah, yang terakhir ini ada sound effect. Sound effect adalah kategori suara, musik, dan dialog yang sangat berperan dalam bercerita, menambah efek, realis dan dimensi dalam sebuah produksi karya audiovisual. Contoh suaranya alien, robot, monster, meteor jatuh, jam bergetar. Nah, jadi kan kalau buat film terus ada meteor jatuh, emang harus kita merekam meteor yang benar-benar jatuh? Enggak kan? Tadi yang digunakan bisa menggunakan kayak ya alat-alat seadanya juga bisa. Kayak misalnya suara alien kan tadi sudah dibuat suaranya kayak misalnya menggunakan alat-alat seadanya seperti besi, suara motor itu didubbing sehingga kayak menghasilkan suara alien. Sebenarnya suara alien itu nggak ada, cuman kayak dibuat-buat nih, gimana nih kalau alien itu suaranya gitu. Nah, jadi kesimpulannya sound effect itu berguna ya buat dialog, berperan dalam bercerita, menambah efek, realis dan dinamis. Ada yang mau bertanya tentang sound effect? Nggak ada. Sound design? Nggak ada. Langsung ke ininya aja ya, ke Adobe Audition-nya. Aku itu semua manusia menghilang dari dunia. Kok suara kereta dan orang-orang pada hilang? Di mana aku? Oi, apakah ada orang di sini? Apakah ada orang di sini, oi? Ye, akhirnya aku bisa sendirian. Tidak ada lagi suara berisik orang-orang. Bentuk roncongan. Sebaiknya aku mengambil buah dan memakannya. Mungkin contohnya masih kurang jelas ya karena ini baru dibuat kemarin, jadi penyampaian ceritanya kurang dapet, feel-nya juga masih kurang. Nah, sebelum buat audio seperti ini, kalian harus membuat konsep. Ini berarti dicari konsepnya, dicari efeknya, dicari audionya yang mana yang cocok buat genre horor. Nah, sebelum buat seperti ini tuh ada storyboardnya. Tahu storyboard kan? Tahu. Nah, jadi harus struktur biar feel penyampaian dari audio kalian itu tersampaikan. Storyboard ini ada time, waktu, ada pelaku atau plot, kayak plotnya apa, kayak musik, apa efek, ada yang tahu nggak? Ya, jadi efek itu kayak efek sound itu tadi bagus ya, ada yang menjawab. Nah, jadi ada skripnya itu kayak gimana, kayak misalnya kayak buat suara kelas yang baru selesai pelajaran tuh kayak gimana nanti direkam.
Tapi nggak harus di realnya kan. Misalnya kalian pernah dengar suara alien di film nggak? Tapi itu ada aliennya nggak? Enggak. Nah, makanya dibuat kayak misalnya kayak gesekan pasir, kalau enggak tepung gitu di itu biar bisa menghasilkan suara kayak alien. Kayak misalnya suara robot, kan misalnya suara robot kan terlalu kecil, terlalu sunyi, makanya kayak dibuat menggunakan jet pump atau pakai motor gitu. Nah, terus di sini kayak ada musiknya untuk apa namanya? Ada misalnya ada narator, ada musik, jadi biar kayak ada nyambung gitu satu kesatuan. Untuk tugas yang tadi per kelompok, berarti yang berdua. Bertiga. Bertiga apa? Jadi nanti sebelum jam 2 boleh dikirim ya ke Drive punya Bu Kanya. Udah dikirim. Oh, ya udah. Ditanyakan enggak? Nggak ada. Aman nanti. Ya udah mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.